红姐来了，准备好了吗？Oke guys, bagi kalian-kalian yang masih di bawah umur, nah aku saranin kalian buat skip dulu video ini ya, karena video ini khusus untuk para orang yang udah dewasa. Karena pada video kali ini kita akan membahas tentang sesuatu penipuan yang terjadi dengan skandal yang luar biasa di China, yaitu seorang pria menyamar menjadi seorang wanita dan berhasil melakukan tindakan seksual dan memperdaya serta menipu ribuan korban, yaitu sebanyak 1.691 lelaki. So, kita simak aja ya berikut ini detailnya. So guys, kejadian ini terjadi di Nanjing, China. Seorang pria berusia 38 tahun ditangkap setelah menyamar menjadi seorang wanita, kemudian melakukan tindakan asusila terhadap 1.691 pria. Lalu tidak tanggung-tanggung dia rekam, kemudian dia jual di internet video-video mereka yang tidak disensor sama sekali. Oh, gimana ya cara dia? Kok bisa dia memancing 1.600 lebih lelaki untuk melakukan tindakan asusila bersama dengan dia yang notabene-nya bukan cewek, alias dia itu adalah seorang cowok. Kok bisa ya cowok-cowok itu bisa ketipu? Ternyata dia melakukan sebuah trik untuk menipu para korbannya. Oke, jadi bagaimana taktik dan strategi Hong Jie untuk menipu dan memperdaya korban-korbannya? Pertama-tama, dia akan membuka situs online, yaitu kencan online. Kemudian dia akan mempromosikan dirinya. Dan supaya menarik banyak cowok, ya kan? Nah, dia harus tampil cantik. Bagaimana caranya? Dia menggunakan wig, kemudian dia menggunakan make up. Nah, belum ya, ini belum sempurna. Tentu suaranya harus dirubah seperti suara perempuan. Nah, dia akan menggunakan voice changer alias pengubah suara, sehingga suara yang tadinya apa kabar? menjadi halo, apa kabar? Nah, kemudian yang terakhir, tentunya juga mukanya harus cantik dong. Nah, dia menggunakan face filter alias filter wajah untuk mempercantik dirinya. Dan selesai. Dengan cara itu dia mempromosikan dirinya lewat situs-situs online dan berhasil menarik para cowok. Nah, sampai di sini apakah udah selesai? Belum. Dia masih memiliki satu jurus jitu. Apa tuh? Dia menggunakan feminin, sisi feminin dari wanita untuk menarik cowok-cowok. Dan lebih hebatnya lagi adalah jurus nomor 1 dia, jurus andalan dia, jurus maut dia, yaitu menawarkan free service ya. Tidak ada biaya, gratis tanpa biaya apapun untuk melakukan tindakan-tindakan bersama dengan Sister Hong. Nah, dengan berbembel-embel dengan berbagai macam dengan taktik-taktik gitu seperti ini, cowok-cowok semua pada penasaran pingin ketemu sama dia. Oke. Nah, terus saat ketemu sama si Hong Jie ini alias Sister Hong, kakak Hong ini, para korban mengaku bahwa si kakak Hong ini adalah seorang wanita. Pada saat mereka nggak tahu ya kalau dia itu adalah pria, mereka itu kira si Hong Jie ini alias kakak Hong ini adalah seorang wanita dengan kepribadian yang sangat lemah lembut, tidak pernah meminta uang sama mereka dan hanya meminta sedikit aja, seperti kayak perhatian, kayak bawain buah-buahan lah, susu lah. Nah, cuman dikit aja, sekotak susu aja udah oke. Nah, jadi ini membuat cowok-cowok itu kayak merasa, oh ternyata si Hong Jie ini atau kakak Hong ini, dia tuh bukan cewek yang materialistik. Nah, cewek-cewek ini
yang diidamkan oleh para pria di masa sekarang, di masa dimana perekonomian sangat sulit, ya kan? Nah, kalau misalkan untuk mereka masih harus membayar sekian yuan atau sekian dolar atau rupiah, ya kan? Kalau ada yang gratis, kenapa mesti bayar? Kalau misalnya kan berpikir, mungkin korban-korbannya itu tertipu karena mereka nggak bisa cari cewek cakep, atau mereka nggak punya partner, mereka nggak punya pacar, mereka jomblo lah, nerd lah, whatever. No guys, kalian tahu korbannya itu ya cocok ganteng, berotot, maskulin, nge-gym, kemudian ada profesor kan, kemudian ada yang masih di university, ada juga yang masih kayak beristri, bahkan ada yang punya tunangan, yang bertampang kayak opa-opa Korea juga menggunakan free service si Hongji. Dan ternyata si Sister Hong ini yang mereka kira adalah seorang wanita yang tidak materialistik, yang hanya ingin bersahabat dengan mereka tanpa meminta imbalan apapun dan bersedia menawarkan kenikmatan kepada para pria ini dengan gratis atau cuma-cuma. Ternyata mereka nggak tahu, di dunia ini nggak ada yang namanya makan siang gratis, oke? Bahkan untuk misalkan ke kamar mandi, buang air kecil, kentut, sorry ya, itu juga gak gratis ya, mesti bayar loh, kan? Kalau misalkan nggak makan, nggak ada minuman, kan nggak mungkin buang air, nggak mungkin ke toilet, ya kan? Dan nggak mungkin nah, so semuanya itu nggak gratis. Jadi kalau misalkan ada yang gratis, berarti tanda tanya udah. 25岁，健身教练认识主角，没仔细看脸，以为她是女的。Seorang instruktur fitness, seorang guru atau pelatih di gym, ya kan, dia bilang bahwa kalau nggak diperhatikan baik-baik wajahnya, kirain si kakak Hong ini adalah bener-bener cewek tulen. Si instruktur gym ini bernama Chiyang. Nah, si Chiyang ini, dia gara-gara dia udah nggak tahan sama pesan-pesan atau teks yang dikirim oleh orang-orang yang ngeliat video porno dia tanpa disensor sedikit pun. Lalu pengakuan dari cowok ini, dia bilang walaupun dia nggak memperhatikan secara detail wajah si kakak Hong ini, tetapi karena dia bilang 主要是聊天聊得比较信任他, jadi dia bilang karena cuma berdasarkan obrolan aja, percakapan aja, dan membuat dia merasa dia bisa percaya sepenuhnya kepada si kakak Hong. Kalian lihat di gambar ini tuh, kalian lihat dia ada cowok ya yang berpenampilan sangat rapi, ya kan, terus dengan badan yang oke ya, tinggi, kemudian dia muscular. Nah, si cowok ini adalah instruktur gym loh. Nah, terus dia bilang kan waktu dia ketemu sama kakak Hong, dia berkacak pinggang bilang, nanti juga. Dia bilang cowok apa cewek nih? Terus dia bilang, yang mau kan. Dia sampai megang-megang si bagian badan si kakak Hong ini. Tapi ya kalian tahu kakak Hong ini kan bukan cewek, dia cowok. Terus dia bilang setelah dia berpikir baik-baik, akhirnya terakhir juga Terus nih, video selanjutnya ini adalah video yang menampilkan rekaman asli percakapan antara si kakak Hong dengan si cowok ini. Ini si kakak Hong bilang dia mau pergi bersih-bersih dulu katanya. Kenapa? Karena dia bilang si cowok ini bau banget. Si cowok ini jadi mukanya udah akhirnya si cowok ini tetap maksa si kakak Hong buat bantu servis dia. Terus
si kakak Hongnya deh kagak mau. Nah habis itu si cowok ini bilang tuh, aduh sorry ya, jadi dia nggak enak hati gitu loh. Terus terakhir si kakak Hong tetap bilang, "Lu itu bau banget loh." Oke, nah berikut ini adalah foto-foto para lelaki yang udah memakai servis gratisnya kakak Hong. Nah menurut kalian guys, mana yang paling ganteng dari mereka? Oke, kalian udah pilih? Oke, nah sekarang berikutnya adalah video-video dari beberapa lelaki yang datang ke kakak Hong. Oke guys, lihat yang cowok yang ini, dia bawa kayak makanan gitu sekantong plastik aja. Dia juga bawa cuman kayak lihat jeruk aja, jeruk yang kecil-kecil itu. Nah terus cowok berikutnya juga sama, dia pakai sweater putih juga. Nah kelihatan dia juga pakai sepatu putih ya. Terus ini, wow. Kalian lihat mukanya, dia senyum-senyum. Kalian lihat mukanya bahagia loh. Jadi servisnya kakak Hong ini top banget. Terus cowok berikutnya juga udah selesai melakukan. Wah, kalian lihat cowok yang satu ini pakai jas loh, jas tali pinggang ya guys, terus pakai dalemannya kemeja, terus pakai, kalian lihat sepatunya kinclong loh. Ini kayak businessman gitu ya. Ini pebisnis nih cowok ini. Wah. Terus oh my god. Oh my god, yang satu ini cowok ini dia pengen meriksa si kakak Hong. Oh, what the, kan lihat dia tuh opa-opa mukanya. Oh my god. Oh my god. Terus cowok yang satu ini dia bawa apa? Jeruk doang, kalian lihat. Terus dia udah langsung buka aja. Oh, ada lagi cowok yang lain yang berikutnya. Wow. Wow, berbagai bermacam tipe cowok ada. Si kakak Hong ini lumayan modis juga ya, dari pakaiannya tuh. Oh my god, si kakak Hong ini juga sangat inisiatif, dia yang langsung inisiatif membuka celana si cowok-cowok itu. Oh my god. Oh my god. Tuh, dia masih bye-bye gitu, dia masih sempet bye-bye ke kakak Hong. Dia juga sama mau buang kondom ya. Oh my god. Terus cowok yang ini, wah tinggi banget. Tapi ya, kalian lihat si kakak Hong ini selalu bajunya kayak feminim gitu. Abis itu pakai rok gitu loh, benar feminim banget. Cewek. Kalian lihat nah, si businessman ini. Wow. Tuh, dia nggak apa-apa cowoknya itu merokok di kamar dia. Lihat, seorang cewek yang sangat pengertian. Kalian lihat. Wah. Nah, kalian lihat muka-muka cowok-cowok ini tuh bersinar-sinar gitu. Berbahagia setelah mendapatkan servis dari si kakak Hong ini. Oh my god. Lihat. Bahkan ada yang sampai langsung 2 cowok sekaligus. Wow, kakak Hong ini bener-bener hebat loh. Oh my god. Oh my god, seorang opa-opa. Wah, kalian lihat, dia ngelapin mejanya loh. Perhatian banget loh dia, dan opa-opa ini ya udah punya tunangan. Wah. Nah kalian lihat itu dia sama tunangannya tuh cakep loh. Oh my god. Oh my god, kenapa bisa terjadi ya guys? Nggak tahu, udah habis pikir lagi kenapa.
lihat gimana ketawa bahagianya si cowok ini. Oh my god. Terus kalian bandingin sama muka dia pas sama tunangan dan muka dia sama si kakak Hong. Menurut kalian mana yang lebih bahagia? Apakah pada saat dia bersama dengan tunangannya atau bersama dengan kakak Hong? Terus ya guys, kalian masih penasaran kenapa cowok-cowok ini tuh menganggap kalau kakak Hong ini tuh sangat pengertian dan sangat lembut, dan mereka tertipu menganggap bahwa kakak Hong ini benar-benar cewek asli. Nah, kalian lihat di video ini, oke? 你当时是一个什么样？你是一个什么样？ Nah, kalian lihat di situ si kakak Hong bilang ya kan, dia bilang ke cowok itu kalau ada binatang di bawah. Nah, dia lagi nunjuk tuh ada binatang adanya. Nah, 才是他们自身体验，已经很你根本没有在没啊。 nah terus habis itu kakak Hongnya masih suruh dia nyari binatang itu, minta si cowok ini tuh buat nangkep binatang itu gitu loh. 自从我的这个技能开始掌握了，更多的更多的，这啥账啊？操！ Jadi cowok ini tuh bantu dia nangkep kecoa. Oh, dan kalian tahu kan guys, cewek itu tuh sangat kebanyakan ya cewek itu takut sama kecoa. Oh my god, bahkan si kakak Hong ini lebih feminim daripada aku loh. Dia bilang aku takut. Jadi dia itu bener-bener mempraktikkan secara nyata feminisme wanita, sisi feminim dari seorang wanita. Kalian lihat betapa lembutnya si kakak Hong itu. Dia sampai kayak gerakannya tuh lemah lembut, dia sampai kayak megang punggung cowok itu. Dia kayak benar-benar takut sama kecoa ya. Aku nggak tahu apakah dia benar takut sama kecoa atau dia cuman acting. Di video selanjutnya kita lihat ada cowok yang pakai baju Shinchan, lucu banget ya bajunya ya. Terus dia tuh penasaran sama mukanya si kakak Hong. Nah, dia itu tadinya tuh udah mau kayak menyelidiki mukanya kakak Hong tuh kayak gimana sih, tapi kakak Hong tuh pinter banget. Dia langsung mengalihkan perhatian si cowok ini dengan cara dan akhirnya si cowok ini tuh gak jadi buat periksa mukanya kakak Hong. Dia langsung aja menuju ke proses berikutnya. Selanjutnya seorang pria yang bener-bener adalah fans beratnya kakak Hong. Dia merupakan partner sejati. Kakak Hong adalah cinta sejatinya. Nah, oke guys, video yang berikut ini adalah menampilkan seorang cowok yang lemah lembut. Nah, kalian lihat seperti di video, begitu dia ketemu kakak Hong, dia langsung berpelukan. Teletubbies. Nah, terus berikutnya ya, jangan sampai kalian lewatin nih satu lagi nih. Guys, nah, kenapa si kakak Hong ini bisa ya memerangkap, menarik, merayu, menggoda begitu banyak pria? Kalian pasti penasaran kan? Nah, si kakak Hong ini dia ada tulis ya kan, sebuah pernyataan bahwa dia bilang, 你们想不通我为什么能知道健身教练. Nah, dia bilang kalian pasti bingung ya, kalian pasti nggak tahu gimana kok aku bisa makan instruktur gym, kan? Habis itu dia bilang cowok yang gede. Terus dia bilang tuh, ya kan? Nah, 实际上你们根本不知道我能给他们的那种母爱的温柔. So, dia bilang tuh, kalian nggak tahu guys, kalian nggak tahu bahwa si kakak Hong ini bisa memberikan
satu cinta seorang ibu yang penuh dengan kelembutan kepada para pria. Jadi itu resepnya guys. Terus dia bilang juga, dia itu nggak suka ngerengek-rengek ke cowok ya kan. Habis itu dia juga bilang, Cudong kok Jishu. So, dia bilang dia tuh juga memiliki satu kemampuan yang lebih hebat daripada cewek-cewek pada umumnya, yaitu dia itu inisiatif untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, terus dia juga bilang ya bahwa cowok-cowok ini itu di sini tuh semuanya merasa bahwa mereka itu ya kan enggak dirongrong dan enggak dituntut apa-apa sama si kakak Hong ini, dan bahkan mereka itu merasa bahwa mereka itu kayak diperhatikan dengan sangat baik oleh si kakak Hong ini. Terus ya kakak Hong juga bilang bahwa kebanyakan cowok itu ya pada umumnya rata-rata cowok itu di luar itu dituntut untuk strong, kuat ya kan. Kemudian waktu mereka pulang ke rumah tuh nggak ada tempat buat berkeluh kesah kan. Nah, cuman bisa tuh mereka itu pendam di hati semua keluh kesah mereka, beban hidup mereka, ya kan? Nah, tapi di tempatnya si kakak Hong itu nggak perlu semua itu, buang semua topeng itu ya. Jadilah cowok yang sesungguhnya. Dia bisa menerima cowok apa adanya. Nah guys, selanjutnya cowok yang satu ini, nah kalian lihat. Jadi si cowok ini itu datang terus loh sampai berkali-kali ke tempatnya si kakak Hong. Sampai dia dijulukin oleh netizen China sebagai musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Artinya itu dia itu setiap saat itu dia selalu berkali-kali datang ke tempatnya kakak Hong. Dia udah ketagihan berat guys. Oh godness. Terus ya ada komen-komen dari para netizen. Mereka ada komen ya, cowok yang pelatih gym kan, lihat badan cowoknya itu keker banget kan. Terus mereka bilang nih mak. Jadi mereka tuh kayak bercanda, terus bilang itu kamu ya. Nah terus kalian lihat tuh ada foto-foto juga tuh. Mereka juga bilang nih mak. Oh my god, jadi korbannya itu satu-satu dicari ya, profil mereka di internet dicari oleh para netizen, oleh orang-orang yang ngeliat video itu. Terus habis itu mereka tuh bilang itu kamu ya. Kasian banget tuh mereka itu kayak mendapatkan, udah mereka menjadi korban kan, videonya dijual, terus habis itu nggak disensor kan. Habis itu mereka dihujat lagi, mereka dapat kayak penghinaan, mereka malu di publik. Wah ini korban-korbannya bener-bener kasihan loh guys sebenarnya ya. Nah akhirnya, nah ini adalah berita resmi dari kepolisian di China ya, yang bilang bahwa mereka sudah menangkap si cowok ini. Mereka juga sebutin detailnya, ada video private yang di-share secara online. Kemudian mereka sudah melakukan investigasi dan menangkap tersangkanya, yaitu yang bernama Xiao pada tanggal 5 Juli. Nah, si Xiao ini yang berumur 38 tahun, dia menyamar sebagai seorang perempuan dan melakukan hubungan asusila dengan banyak laki-laki, kemudian secara diam-diam merekam mereka dan mendistribusikan video tersebut secara online. Oh my god. Oke guys, jadi itu adalah sebuah kisah yang terjadi ya, yang agak ridiculous menurut aku ya, yang terjadi di China. Dan ini menunjukkan bahwa banyak pria yang sebenarnya kesepian dan mereka membutuhkan satu companionship. Mungkin mereka itu depresi atau stres atau apapun itu, tekanan hidup. Dan apalagi sekarang di China banyak kasus di mana banyak wanita, ya kan, aku bilang banyak ya, enggak semua, tapi banyak dan rata-rata wanita akan meminta sejumlah mahar untuk mas kawin, dan itu jumlahnya itu
Dan itu jumlahnya itu nggak terbayangkan loh guys. Itu jumlahnya itu mahal banget, bahkan bisa kalau dirupiahkan itu mau keluar ratusan juta rupiah. Dan cewek-cewek ini tuh nggak peduli cowok-cowok itu mau dapet duit dari mana, mau nyolong kayak, mau rampok bank kayak, mau jual tanah kayak, mau ngambil tabungan orang tua mereka kayak, mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli. Yang penting bagi mereka adalah cowok itu mesti punya duit, mesti punya rumah, mesti punya mobil, kerjaannya mesti bagus. So mungkin menurut aku nih guys, mungkin banyak cowok-cowok yang tertekan karena persoalan ini, dan belum lagi ditambah dengan persoalan kehidupan mereka, pekerjaan mereka, dan lain-lain, sehingga mereka akhirnya tertarik dengan kepribadian yang dimainkan oleh kakak Hong ini. Hong Jie ini, dia berakting dengan sangat bagus, membuat para cowok ini merasa sangat nyaman dan sangat dipedulikan, dan gak perlu pakai topeng apapun di depan kakak Hong ini. Akhirnya mereka dimanfaatkan oleh si kakak Hong ini dan menjadi korban, ya kan? Jadi ya guys, untuk kasus ini ada baiknya kita juga nggak terlalu menjudge para cowok itu. Ya kita bilang, oh ya kenapa sih, ya itu kan gara-gara mereka sendiri kan cari sesuatu yang gratis. Tapi ya guys ya, dibalik semua cerita selalu ada hikmah. Dibalik segala sesuatu itu kadang ada sesuatu yang kita nggak tahu, ya kan? Jadi daripada kita mencemooh mereka yang udah menjadi korban, ya lebih baik kita doakan aja, kita doakan mereka, semoga mereka bisa belajar dari pengalaman tersebut, dan semoga tidak ada korban lain yang jatuh lagi. Oke, stay strong dan jangan gampang tertipu guys. Oke, see you, bye bye. Oh， 来都来了，就别走了。红姐温柔，等你来偷。西瓜拎着，门口排头，谁还在意真假美丑？有这故事太方便，南京城里走红颜，男儿身女儿面，浓妆艳抹有点甜。网友说是传说中直播间里挂笑容，你说她是红姐姐，其实她是叫某某。3年时间不简单，1000多个上过山，微信天眼一整晚，大哥快来我孤单，使用有份小风扇，还真有人性的懒，门一开灯一暗 ，Come on baby 瞬间干。来都来了，别再装傻啦，红姐不老啦，叫某系发达。牛奶西瓜抱着来，直男也会被带歪。世上最狠的骗局，不是骗钱是骗爱。哟，来的节奏808在爆，红姐在镜头放肆地笑，要不要来就别跑，真相揭穿全网在爆。红书不如小红书，带点故事比剧毒，说是60大叔养，10几3把才刚刚收，色情视频还卖会员，警察叔叔直接来劝，被捕之后亡命狂欢，说这是世上最猛诈骗。来都来了，真相也切了，他不叫红姐，是特难的了，忘脸别太快，本现实比你更有偏见。呀，这故事太方便，南京城里走红颜，男儿身女儿面，浓妆艳抹有点甜。网友说是传说中直播间里挂笑容，你说她是红姐姐，其实她是叫某某。哟，来都来了。